Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Tak lama kemudian ada bapak-bapak yang datang ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang melihat channel ini diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di cerita horor. Di sini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang dialami oleh Bagas, yaitu nama samaran. Ia sedang mendaki ke Gunung Lawu. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan like video ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut ke cerita. Oke, cerita bermula pada saat Bagas dan dua orang temannya ingin pergi muncak atau naik gunung. Mereka berdiskusi setelah pulang sekolah di rumah Nina. Jadi mereka bertiga ini, Bagas, Nina, dan juga Nino, mereka berdiskusi di rumahnya Nina untuk memutuskan akan muncak kemana. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk muncak ke Gunung Lawu. Setelah itu mereka menentukan tanggal, dan tanggalnya bertepatan pada hari Sabtu dan Minggu, dengan harapan hari Minggunya atau sore pada saat hari Minggu mereka akan pulang. Oke, tiba saat hari Jumat. Hari Jumat yaitu Nina dan Nino memutuskan untuk menginap di rumah Bagas, karena rumah Bagas memang letaknya lebih dekat dari terminal. Setelah paginya, kemudian hari Sabtu, mereka pergi ke terminal untuk naik bis jurusan ke daerah Pegunungan Lawu. Setelah beberapa jam, mereka pun sampai di gunung atau di base camp Gunung Lawu. Mereka mengurusi maksi. Akhirnya setelah itu mereka muncak atau mulai melangkah pada jam 8 pagi. Setelah itu mereka naik ke pos 1. Dari pos 1 pukul 9. Setelah itu mereka jalan lagi sampai di pos 2. Setelah sampai di pos 2, mereka istirahat, bikin kopi, makan-makan cemilan. Dan setelah itu pukul 12 mereka melanjutkan perjalanan ke pos 3. Pada saat ke pos 3, suara seperti burung-burung terdengar dan sangat sepi. Pada saat mereka naik, mereka tidak melihat rombongan lain yang datang muncak bersama mereka. Sekitar 1 hingga 1,5 jam, akhirnya mereka sampai di pos 3 pukul 1:30. Setelah itu mereka melanjutkan ke pos 4, yang posnya di situ sangat untuk dilarang untuk berkemah di tempat tersebut. Akhirnya mereka bergegas setelah sampai di pos 4 pukul jam 3 sore. Setelah itu mereka
menuju ke pos 5. Dan di situ juga ada warung Mbok Yem yang merupakan warung tertinggi di Indonesia. Sudah mereka berjalan terus hingga sampai pukul jam 5 petang. Saat mereka berjalan, mereka berpikir kok tidak sampai-sampai ya? Padahal hari tadi sudah lama kita jalan, sudah 2 jam lebih kita berjalan. Kita pasti lewat jalan ini nih. Dan Bagas ini karena dia sering naik gunung, dia selalu membuat tanda di pohon atau di pinggiran jalan yang ia lalui. Dan terkejutnya Bagas dan teman-temannya melihat semakin mereka jalan, tanda itu semakin atau melewati tanda itu terus, seperti putar-putar. Padahal jalannya hanya satu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Tak lama kemudian ada bapak-bapak yang datang ke mereka. Bapak-bapak itu tanya, "Mau ke atas, Le?" "Oh iya pak, mau ke atas." "Ya sudah, bareng saya saja." Akhirnya mereka pun bareng dengan bapak itu. Karena penasaran, si Nina ini bertanya kepada bapak itu, "Bapak namanya siapa?" Bapak itu menjawab, "Nama saya Pak Agus. Saya mau ke atas, ke pura yang di atas di Gunung Lawu sana." Oh, Nina menjawab seperti itu. Setelah itu mereka berjalan hingga sampai di pos 5 jam 7 malam. Pada saat mereka sampai, bapak ini menawari untuk tidur di warungnya Mbok Yem. Warungnya Mbok Yem itu juga ada kayak untuk orang-orang yang ingin bertapa atau apalah itu. Mereka tidur di warung Mbok Yem, memang ada tempatnya. Tapi Bagas dan Nino bilang, "Nggak usah pak, saya tidur aja di padepokan situ." Kayak apa? Kayak ada rumah atau yang kecil lah buat cukup untuk mendirikan tenda. Akhirnya mereka mengeluarkan tenda. Dan bapak itu bertanya lagi, "Beneran gak mau tidur di warung?" "Enggak pak, ya sudah, saya tak ke pura dulu ya." Ini bapak itu ke pura, mereka membangun tenda. Dan sialnya pada saat mereka membangun tenda itu, mereka tidak bisa memasang tenda itu. Hingga hampir beberapa 1 jaman mereka sulit untuk memasang, untuk menancapkan yang tenda itu. Akhirnya mereka, si Bagas ini, "Wes, geser dikit." Ya mereka geser dan langsung mulus. Dan setelah itu malam pun tiba. Bapak tersebut pun sudah datang menyapa si Nina. "Mbak, oh iya pak, saya tak ke warung dulu ya mbak." "Nah oh iya pak, beneran nih," bapaknya menawarkan lagi kan, "beneran nih, nggak mau tidur di warung aja?" "Oh enggak pak, makasih, di tenda aja." Setelah itu mereka pun tidur. Tak lama kemudian si Nino ini terbangun mendengar suara gedok-gedokan dari pintu depan. Jadi tempat yang mereka untuk membangun tenda itu seperti pos tapi yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi ada pintunya, ada yang ngetok-ngetok. Nino pun terkejut, siapa yang malam-malam gedok seperti ini. Akhirnya ada suara,
"Le, ini saya, Pak Agus." Hanya Nino membukakan pintunya. Pak Agus langsung bilang seperti ini, "Beneran Le, nggak mau tidur di warung?" "Oh enggak Pak, saya di sini aja sama teman-teman." Setelah itu Nino pun masuk dan bapak itu juga pergi ke warung. Setelah beberapa jam, sekitar jam 3, Nino dan Bagas terbangun dan mendengar atau melihat sebuah bayangan yang mengitari tenda mereka. Terus mengitari. Lama-lama setelah setengah jam, bayangan itu pun hilang. Akhirnya mereka pun tidur. Tak lama setelah itu, jam 4, setengah 4, Pak Agus tersebut mengetuk-ngetuk pintu lagi, dan Pak Agus bilang ke Nino karena ia yang membukakan pintu, "Beneran Le, nggak mau pindah?" "Nggak Pak, di sini aja." Setelah itu masuk lagi lah Nino ke tenda dan bapak itu ke warung. Sekitar jam 4 kurang 5 menit lagi-lagi bapak itu getar-getar pintu tersebut. Akhirnya Nino membiarkan bapak tersebut. Tak lama kemudian, sekitar 5 menitan, bapaknya pun kembali lagi ke warung karena pintunya tidak dibukakan. Setelah itu pukul 4:15, bapak itu menggetar-getar pintu lagi. Dan karena Nino mungkin sadar bahwa mungkin sudah waktunya untuk subuhan atau sholat subuh, akhirnya Nino membukakan pintu. Bapaknya pun bilang, "Bangun Le, subuhan, sudah waktunya." Nino jawab, "Iya Pak." Akhirnya Nino membangunkan teman-temannya, Bagas dan Nina. Bagas pun terbangun dan tanya ke Nino, "Kamu kemarin lihat gak bayangan yang muter di tenda?" Nino seperti mengisyaratkan bahwa mengangguk-angguk bahwa iya melihat juga. Setelah itu mereka bertiga berkemas-kemas memasukkan tenda ke dalam tas. Setelah berkemas-kemas mereka ke warung untuk sholat. Setelah selesai sholat pukul 5, mereka meminum teh dan kopi untuk menyegarkan badan. Setelah itu Pak Agus ini bercerita, "Kamu tadi malam," bercerita ke Bagas, tanya ke Bagas, "Kamu semalam gak ada yang ganggu dah?" Bagas pun terkejut menjawab, "Ada Pak, bayangan yang mengitari tenda kami." Pak Agus pun tersenyum. "Kamu tahu kenapa kamu kemarin bangun tenda gak bisa-bisa selama 1 jam? Kamu tahu rasanya kenapa? Karena seminggu sebelum kamu mendaki ke sini, ada orang yang bunuh diri di tempat itu. Akhirnya pada saat kamu membangun tenda tersebut, mungkin ia marah karena tempatnya kalian tempati. Makanya kalian menggeser sedikit itu langsung bisa kan? Ya, itu karena di situ tempat ia bunuh diri, menggantungkan dirinya." Bagas pun terkejut. Berarti yang tadi malam mengitari tenda kami itu dia Pak?" "Iya, itu dia." Terkejutlah Bagas. Dan Nino juga mendengar cerita bapak itu. Si Nina lagi asik mandi ke kamar mandi. Setelah itu akhirnya bapak itu menawarkan
untuk turun bersama. Akhirnya mereka bertiga pun mengiyakan ajakan bapak tersebut. Setelah pagi matahari sudah menyinari, mereka pun turun ke bawah. Di perjalanan turun, mereka tidak diganggu atau diusik dengan hal-hal yang berbau mistis. Sampainya di rumah Bagas, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan tidak diikuti atau ditempeli oleh makhluk-makhluk yang ada di sana. Oke, memang di gunung banyak sekali misteri-misteri yang sulit untuk dijelaskan dengan nalar. Tapi kita harus menghormati mereka karena keberadaan mereka pun ada. Oke guys, sekian cerita horor kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini. Jika kalian merinding atau tidak enak setelah melihat video ini, kalian matikan HP-nya dulu, baru kalian lanjut nonton lagi. Oke, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan share video ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya.